Investasi dan tata ruang seolah dua sisi mata uang yang tidak akan terpisah. Kabupaten Brebes dengan Perda Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes tahun 2019 hingga 2039 mengundang sekaligus membuka pintu investasi yang cukup luas. Hal ini berbarengan dengan hengkangnya industri di wilayah Jabodetabek yang dirasa sudah jenuh di daerah asal, termasuk disebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan akibat mahalnya tenaga kerja dan harga lahan. Menyikapi maraknya investasi yang akan memanfaatkan ruang atau kawasan di Kabupaten Brebes, ada beberapa masalah yang menjadi kendala, di antaranya pengetahuan masyarakat tentang RT RW masih rendah. Proses kelengkapan perizinan terkendala waktu dan tempat. Terbatasnya pemahaman pelaku usaha terkait pemanfaatan ruang untuk investasi dan kegiatan lainnya. Inkonsistensi antara perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang. Dan masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asari, peserta Diklat PKA 2 tahun 2023, ingin menyampaikan laporan aksi perubahan kinerja organisasi. Memasuki era industrialisasi di Kabupaten Brebes dengan kebutuhan lahan yang luas dan cepat, perlu layanan yang cepat pula. Sirentang adalah sebuah ikhtiar besar di dalam menata ruang agar lebih berdaya guna, produktif, dan aman. Era industrialisasi di Kabupaten Brebes sebagai dampak hengkangnya para investor dari Jabodetabek, dan kami sambut dengan hangat melalui peraturan daerah Kabupaten Brebes nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes. Kami sediakan ruangnya, dan ayo Anda isinya dengan investasi untuk dongkrak perekonomian di Kabupaten Brebes agar lebih menggeliat. Kami bantu informasi pemanfaatan ruangnya melalui Sirentang atau Sistem Informasi Rencana Tata Ruang yang mudah diakses melalui web maupun melalui HP Android. Tapi ingat, kami juga tidak akan percaya begitu saja. Anda akan masuk, siapa tahu salah kamar. Kami punya Mbak Ferawati untuk membantu memastikan Anda berada pada pola ruang yang tepat untuk investasi Anda. Kami kenalkan Siren Ferawati, sebuah ikhtiar kami untuk melakukan verifikasi, terutama PKKPR yang terbit otomatis maupun pernyataan mandiri, agar investasi Anda lebih tepat pada kawasan yang tepat serta menjamin kepastian hukum di masa depannya. Melalui Siren Ferawati ini merupakan pengembangan dari sistem kami terdahulu yang hanya memberikan akses layanan informasi tata ruang agar Anda tidak terjebak pada tawaran orang lain untuk memanfaatkan ruang tetapi tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kali ini dengan Siren Ferawati kami juga melayani kebutuhan Anda untuk melakukan verifikasi PKKPR yang terbit otomatis dan pernyataan mandiri secara online, cukup dari rumah Anda atau dari mana saja Anda berada. Pengembangan sistem informasi rencana tata ruang Sirentang untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara dini melalui verifikasi bagi pernyataan mandiri dan terbit otomatis Siren Ferawati pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes merupakan aksi perubahan yang bertujuan untuk satu, jangka pendek, yaitu terwujudnya pengembangan sistem informasi rencana tata ruang (Sirentang) untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara dini melalui verifikasi bagi pernyataan mandiri dan terbit otomatis (Siren Ferawati). Pengembangan Sirentang ini dengan penambahan fitur baru yang akan menjadi sarana bagi pengendalian pemanfaatan ruang melalui formulir verifikasi PKKPR. 2. Jangka menengah, yaitu terkumpulnya PKKPR terbit otomatis atau pernyataan mandiri dari para pemohon atau pemilik PKKPR sebagai pengganti verifikasi dengan aplikasi yang sama yang telah diintegrasikan dengan Sirentang sebagai upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengumpulan PKKPR terbit otomatis dan pernyataan mandiri ini sebagai langkah awal untuk implementasi inovasi baru hasil pengembangan Sirentang.
3. Jangka panjang, yaitu tujuan jangka panjang yang akan dicapai adalah terwujudnya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal dengan memberikan support data kepada DPMP TSP untuk mengeluarkan perizinan sesuai tata ruang dan menjamin kepastian hukum berusaha. Support data tersebut yang nantinya akan memberikan kepastian hukum dalam berusaha khususnya dari aspek tata ruang. Manfaat aksi perubahan yang ingin dicapai diantaranya 1. Pemerintah, yaitu manfaat aksi perubahan kinerja organisasi bagi pemerintah, dalam hal ini DPS DAPR, adalah sebagai upaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, mudah, dan murah serta untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara optimal. 2. Bagi masyarakat dan pelaku usaha, akan memperoleh kecepatan layanan dan kepastian hukum melalui verifikasi yang dilakukan dalam perizinan yang diajukan mengingat PK-KPR yang melalui pernyataan mandiri maupun terbit otomatis terkadang lepas dari kesesuaian tata ruang. 3. Bagi akademisi merupakan penambahan ranah pembelajaran dalam kurikulum untuk materi terkait proses perizinan yang sinergi dengan rencana tata ruang termasuk juga dalam rangka objek untuk melakukan kajian atau studi penelitian. 4. Bagi badan usaha atau pelaku bisnis, aksi perubahan yang menjadi fokus dalam rancangan ini akan memberikan kemudahan dalam berinvestasi terutama akan memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha karena aksi perubahan ini menuntun perizinan yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 5. Bagi media massa akan memberikan konten yang menarik khususnya bagi para pelaku usaha dalam memperoleh informasi berupa berita terkait kelengkapan proses perizinan yang berkaitan dengan tata ruang. Media massa juga bisa melakukan kontrol dalam proses verifikasi yang dilakukan agar ada penyeimbang untuk menghindari segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kelalaian dalam proses. Tahapan yang telah ditempuh dalam aksi perubahan ini meliputi aksi perubahan di jangka pendek yang direncanakan mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 28 Juni 2023 mengalami penyesuaian jadwal hingga 10 Juli 2023. Tahapan jangka menengah 6 bulan dan jangka panjang sampai dengan 18 bulan dengan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan. Harapannya dengan perencanaan dan pelaksanaan sejak tahapan jangka pendek, jangka menengah sampai jangka panjang dapat terlaksana dalam rangka utamanya pengendalian pemanfaatan ruang dan kepastian hukum dalam berusaha. Dalam waktu jangka pendek, output yang akan dicapai adalah pengembangan sistem informasi rencana tata ruang Sirentang untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara dini melalui verifikasi bagi pernyataan mandiri dan terbit otomatis Siren Ferawati pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes. Sedangkan untuk capaian di jangka menengah adalah terkumpulnya PK-KPR terbit otomatis atau pernyataan mandiri dari para pemohon atau pemilik PK-KPR. Capaian jangka panjangnya adalah supporting data PK-KPR terbit otomatis dan pernyataan mandiri terverifikasi untuk proses perizinan oleh DPMP TSP. Hasil pengembangan sistem informasi rencana tata ruang Sirentang untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara dini melalui verifikasi bagi pernyataan mandiri dan terbit otomatis Siren Ferawati pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes nantinya dapat memberikan manfaat yang cukup signifikan terhadap upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Brebes. Pengendalian pemanfaatan ruang bukan semata-mata tujuan dari aksi perubahan ini. Namun ada beberapa hal yang menjadi manfaat aksi perubahan diantaranya terlebih lagi dengan terbukanya akses investasi di mana para pengembang ingin secara cepat mengakses informasi tata ruang dan yang pasti investasi yang dijalankan mampu memberikan profit dan aman. Aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Brebes sendiri, kemudian sektor swasta dalam kurung pelaku usaha yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan investasi kelompok masyarakat, akademisi, dan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urip Sihabudin, penjabat Bupati Brebes. Saya mendukung penuh kepada Saudara Asyari yang menginisiasi rancangan aksi perubahan pengembangan sistem informasi rencana tata ruang untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara dini melalui verifikasi bagi pernyataan mandiri dan terbit otomatis atau Siren Ferawati. Saya sangat senang dan sangat mendukung dengan adanya sistem Siren Ferawati ya, karena ini akan mempercepat dalam mencari lahan atau mencari tempat untuk berinvestasi. Organisasi Kota Indonesia.
Saya bersyukur dan alhamdulillah dalam acara ini telah di launching dan sosialisasi untuk program Sirentang dan Siren Ferawati ya. Itu alhamdulillah bisa membantu organisasi kita, karena kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Yitno Isworo selaku narasumber yang telah memberikan koreksian dan arahan terkait dengan laporan aksi kinerja perubahan organisasi ini, sehingga kami bisa menyajikan dengan lancar. Dan juga kepada Bapak Dr. Supriyanto MSI yang sejak awal pelaksanaan diklat PKA memberikan dampingan kepada kami untuk memberikan arahan, pembinaan, dan petunjuk-petunjuk terkait dengan penulisan laporan maupun implementasinya, sehingga kami bisa menyelesaikan dengan baik pula serta lancar. Dan yang terakhir kepada Bapak Kepala Dinas kami selaku mentor Bapak Abdul Majid STMT yang telah memberikan dukungan sepenuhnya, juga kesempatan termasuk arahan-arahan dan pembinaan di dalam pelaksanaan diklat ini, sehingga kami bisa menuntaskan pelaksanaan diklat dengan lancar. Dan semoga diklat ini memberikan manfaat bagi kinerja di bidang penataan ruang khususnya, dan kepada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang secara umum, dan juga kepada masyarakat agar bisa melakukan investasi dengan aman, nyaman, dan berkepastian hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.